Kalau di, kampus lain mungkin ya, belum tentu saya bisa belajar seperti yang saya dapatkan di UIN. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. UIN ini juga merubah cara pandang saya, yang tadinya dari sekolah umum kan, jadi yang Islami begitu ya, Iya. meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Hasanuddin muda, kembali lagi di podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Hastri Amalda yang akan memandu podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita kedatangan alumni yang berprestasi, yakni Kak Mujang Kurnia SE. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki banyak alumni yang telah berhasil di berbagai bidang. Salah satunya Kak Mujang Kurnia SE, seorang tokoh publik yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa, yakni menjadi pemuda pelopor nasional, CEO Rumah Prestasi, penulis buku motivasi, owner media karya kreatif, dan Ketua Umum IKFEBI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kak Mujang Kurnia telah membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan juga pendidikan yang tepat, kita dapat meraih mimpi-mimpi kita. Baiklah, kita telah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Kak Mujang Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, kabar luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana nih Kak perjalanannya dari rumah ke kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini? Oke, alhamdulillah lancar. Keadaan UIN kan sangat strategis tempatnya ya. Iya, betul. Di tengah kota dan jalannya juga sangat luar biasa lah. Mudah diakses. Iya. Begitu. Sebagai alumni UIN nih Kak, first impression lagi nih ketika menginjakan kaki ke kampus ini ada perbedaan-perbedaan gak sih? Wow, sangat luar biasa sekarang ya. Jadi makin iri kita pengen Iya. jadi mahasiswa lagi justru ya. Jadi kalau dulu tuh masih di kampus 1 kan kita masih masuk ke situ dan itu aja yang kelihatan gitu ya. Kalau di sini kan lebih luas, lebih banyak gedungnya dan lebih napasnya mungkin lebih wah gitu kan, lebih lebih luas lah ya Iya. kita, jadi greget gitu. Iya. Insya Allah Fasilitasnya jadi lebih lengkap fasilitas ya? lebih lengkap dan ini sangat memungkinkan untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih keren, lebih luar biasa tentunya. Oke. Baik Kak, boleh diceritakan Kak sedikit tentang latar belakang Kak Mujang Kurnia dan perjalanan pendidikan Kak Mujang nih di UIN? Oke, sebelumnya tadi terima kasih Amalda ya sudah mengundang saya juga ke sini, jadi silaturahim lagi ke kampus tercinta. Alhamdulillah sudah lama sekali, saya lulus 2017 ya. Oh 2017, sudah lama banget ya? Lama sekali dan alhamdulillah. Tapi meskipun sudah lulus sebenarnya masih sering ke kampus ya, ketemu dengan anak-anak muda, sering juga diundang untuk ngisi acara kan ke sini. Jadi tidak lama banget bertemunya. Nah kalau perjalanan saya sendiri bertemu dengan UIN ini sebenarnya cukup ini ya. UIN tuh takdir mempertemukan saya dengan UIN. Jadi saya ini dari kampung, Mbak. Oh, dari kampung pedalaman gitu ya. Pelosok atau ujung Banten. Di mana tuh, selatan, di selatan. Di tepatnya itu Kampung Cengkok, Desa Katapang, Kecamatan Wonosalam. Tetapi posisinya itu dia perbatasan dengan Pandeglang. Lebak Pandeglang ya? Betul, maka saya itu lebih banyak di Pandeglang sekolahnya. Oh, gitu. Jadi kalau orang Pandeglang, saya dibilangnya orang Pandeglang, orang Lebak saya orang Lebak gitu ya. Karena Kalau perbatasan ya. Betul, kalau orang sini menyebutnya teman-teman saya, Mujang mau orang BJKJD, tahu BJKJD? Iya tahu. Budak Jero, Kajero deui. Itu saya itu waktu kuliah disematkannya itu, orang BJKJD ini. Karena memang betul. Saya itu mirisnya udah orang BJKJD, orang kampung ya, orang pelosok. Saya sejak sekolah itu gak boleh sekolah sama orang tua. Kenapa Kak? Karena bisa ditebak ya kenapa. Faktor ekonomi. Itu jadi SD saya disupport sama orang tua, tapi ketika MTS kalau bisa jangan sekolah kayaknya, apalagi SMK ya. Tapi saya bilang saya pengen sekolah. Tahu-tahu udah daftar aja kan, orang tua saya mau gak mau kan harus membiayai. Tapi saya ikhtiarkan dengan maksimal ketika sekolah. Saya pernah satu kejadian di sekolah itu, mau ujian sekolah harus
dipanggil dulu kepala sekolah untuk beresin lingkungan dari sampah, dari meja kursi itu ditata agar bisa ikut ujian hari Seninnya. Dari situ saya mikir, kok begini banget ya, mau sekolah aja bagi saya itu harus melewati begini gitu kan. Iya. Di apa namanya, ada push yang lain ya, yang berbeda dengan teman-teman yang saat yang lain pulang, saya masih belum gitu. Dari situ saya berpikir, saya sepertinya harus berubah, gak boleh begini terus. Anak-anak saya nanti gak boleh begini terus. Dan cara terbaik untuk mengubah menurut saya waktu itu, yang saya refleksi adalah orang-orang hebat, orang-orang sukses, mereka pada punya ilmu, kuliah. Maka dari situ saya tekadkan, berarti saya harus kuliah. Meskipun saya anak SMK dulu waktu itu kan harusnya kerja ya. Iya. Tapi saya dalam hati itu menggebu-gebu saya harus kuliah, dan kuliahnya harus di kota, di kampus besar, bahkan di kampus negeri. Saya bilang ke guru saya, Pak Bu, saya main kuliah di kampus yang di kota dan besar. Ada yang bilang 1-2 guru, Mujang kamu masih nunggak nih. Oh ya juga saya bilang gitu. Tapi ketemu guru, udah kalau mau kuliah berangkat aja ke sana gitu kan. Berarti Pak tolong carikan kampus yang besar dan di kota. Sebenarnya dulu saya dicarikan kampus yang guru saya tidak mencarikan kampus, tapi dikasih daftar kampus-kampus besar. Maka saya pilih beberapa, tapi sampai hari ini tuh udah 15 tahun yang lalu ya, saya belum dapat kabar saya diterima apa enggak di kampus-kampus itu. Oh, gitu. gitu. Karena mungkin belum ya, masih sekolah saya juga masih baru. Lalu ada guru saya dari Serang, Mujang, kamu pengen kuliah di kota, kampus negeri? Betul Pak. Nih ada kampus di Serang, cocok buat kamu katanya. Udah berangkat aja ke sana. Apa tuh? IAIN waktu itu dulu Iya, kan. masih IAIN. Wah IAIN, berangkat sana. Cocok lah buat kamu. Banyak beasiswa di situ, lebih murah ketimbang kampus-kampus lain, tapi tidak kalah karena dia kampus tertua di Banten. Saya berangkat di hari terakhir pendaftaran. Pinjam motor saudara saya, kakak saya, pengen berangkat ke sana, izin ke kepala sekolah, Pak, saya mau daftar. Oh ini ongkosnya gitu kan. Saya berangkat, daftar di hari terakhir, dan alhamdulillah ternyata saya diterima di UIN. Alhamdulillah. Nah ini proses diterima juga lumayan nih Teh. Jadi cukup ini ya. Kalau orang lain mungkin orang tua yang lain itu ketika saya bilang saya diterima kuliah ke orang tua, ibu saya justru berpikir dan bapak saya itu berpikir, lah sekolah aja kita udah susah, ya kan? Saya diterima di UIN nih, saya bilang ini apa hasil ujiannya udah diterima gitu. Bisa nggak dibatalkan? Nanti gimana seragamnya gitu? Padahal nggak ada seragam ya. Nanti gimana kosannya? Gimana tempat tinggal? Gimana yang lainnya? Mau dipikirkan sampai ibu saya itu menangis memikirkan biayanya. Karena SMK aja udah kesulitan gitu kan. Dulu masih berbayar lah. Tapi saya punya tekad yang kuat. Saya bilang ke ibu saya, Bu cukup udah restu. Saya akan tetap kuliah. Saya pengen mengubah nasib. Saya berangkat. Maka awal kuliah saya hanya tidur di teras Masjid Agung Kota Serang. Beberapa hari saya tidur di situ sampai ada yang nampung begitu ya. Dan ya alhamdulillah dari perjuangan itu ternyata saya bisa kuliah dan saya bisa menyelesaikan kuliah tanpa dan tidak pernah minta biaya orang tua. Dan ternyata alhamdulillah selesai. Dan saya awal-awal gak pakai beasiswa juga. Ternyata bisa juga gitu. Itu mungkin pengalaman dan latar belakang saya bertemu dengan UIN. Dan saya berproses dengan UIN ketika saya udah di UIN gitu ya, saya syukuri. Terima kasih kepada Allah sudah dipilihkan kampus terbaik menurut saya. Dan ketika saya main memang ke kampus-kampus lain yang lebih besar, wah harusnya saya di kampus ini, harusnya saya kampus ini gitu kan. Tapi ketika pulang kembali lagi ke sini, ini pasti takdir terbaik. Saya akan maksimalkan, saya optimalkan. Dan alhamdulillah meskipun saya di kampus UIN, saya diundang ke beberapa kampus gitu untuk ngisi acara dan yang lainnya. Dan itu membuktikan bahwa semangat dan kegigihan kita, meskipun mungkin ya kalau di mata yang lain mungkin UIN masih istilahnya kan perbandingannya gitu ya. Tapi alhamdulillah kita menjadi alumni yang diperhitungkan begitu kan, alumni UIN begitu. Wow, keren banget nih Kak, ya Allah, latar belakangnya ternyata nggak mudah ya. Betul. Untuk mencapai proses tersebut dan bisa masuk ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Baik Kak, Kakak di UIN Banten ini ngambil jurusan apa Kak? Saya ekonomi syariah, dulu di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sekarang udah jadi FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Karena memang nyambung, dulu di SMK saya akuntansi kan. Satu-satunya yang mungkin bisa saya pilih cuma itu, ya kan? Ekonomi, karena akuntansi kayak ekonomi. Meskipun teman-teman sih, lu kan anak SMK, ngapain ke UIN katanya kan gak nyambung. Gitu, tapi alhamdulillah saya banyak belajar banget dengan UIN ini gitu ya. Gitu. Selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nih Kak, pengalaman apa sih yang paling berkesan? Banyak ya. Semua
semua yang saya alami di UIN ini sangat berkesan. Karena bagi orang kampung bisa kuliah, bahkan mungkin ya saya adalah orang pertama dari kampung yang kuliah ke kota dan di kampus negeri, gitu ya. Dulu belum ada yang berani, termasuk saya gak ada yang berani ke kota untuk kuliah. Dan alhamdulillah kalau sekarang udah banyak sekali yang mau gitu ya. Dan semua yang saya lakukan di UIN itu hampir berkesan. Karena bagi seorang anak kampung bisa kuliah itu dahsyat banget perasaannya. Maka saya optimalkan setiap hari untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maka salah satunya adalah membiayai diri sendiri kan. Saya jualan. Itu adalah hal yang mengesankan bagi saya. Saya bisa tampil, bisa ngomong karena jualan. Dulu saya nggak berani juga untuk tampil-tampil karena suka jualan dan yang lain. Mau gak mau kan nawarin produk kan. Kalau gak nawarin saya nggak makan nanti gitu kan. Jadi itu dulu saya suka buka lapak gitu ya di beberapa saat tidak ada jam pelajaran dan yang lainnya. Bahkan di alun-alun. Banyak lagi misalkan pengalaman keorganisasian itu sangat penting dan berharga sekali buat saya yang sampai hari ini melekat gitu ya. Pengalaman-pengalaman itu sangat berkesan sekali bagi saya. Gitu. Gitu Kak. Bagaimana sih Kak UIN membantu Kakak untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang Kakak gunakan dalam karir saat ini? Ya, kalau di kampus lain belum tentu saya bisa belajar seperti yang saya dapatkan di UIN. Gitu ya. Ada banyak yang UIN berikan ya. Salah satunya adalah kesempatan saya untuk belajar kepemimpinan salah satunya ya. Karena saya banyak juga ikuti organisasi-organisasi yang disediakan oleh kampus ini. Dan itu cukup membantu saya untuk bertumbuh, untuk berkembang. Sehingga menjadi bekal ketika saya pasca kampus. Membuat lembaga, membuat usaha dan yang lainnya gitu ya. Terus kalau pengetahuan ya alhamdulillah juga. Saya kan di usaha ya. Salah satunya adalah di ekonomi syariah. Jadi tahu dan banyak ilmu batasan-batasan berbisnis dan yang lainnya yang mungkin harus diterobos dan lainnya. Oh ini nggak boleh nih menurut syariah dan yang lainnya. Jadi sangat membantu sekali. Termasuk tadi ya pengalaman-pengalaman berharga yang kita syukuri, kita optimalkan dan menjadi bekal di hari-hari ini gitu. Iya Kak, terkait pasca lulus kampus nih Kak, apa saja sih Kak pencapaian-pencapaian yang telah Kakak dapatkan? Untuk pencapaian ya mungkin belum banyak sih, masih banyak juga alumni-alumni UIN yang insya Allah jauh lebih luar biasa ya daripada saya. Saya juga masih belajar. Alhamdulillah saya sebelum lulus kuliah memang dulu saya semester 7 itu sebenarnya udah selesai kuliah. Semester 8 tinggal kerjakan skripsi tapi saya buka dream book saya gitu ya. Saya punya target-target. Ada satu target yang belum saya dapat, dua kalau nggak salah. Apa yaitu tuh, bikin usaha sebelum lulus kuliah dan menulis buku. Maka harusnya nih skripsi udah selesai dan saya kerjakan ya di semester 7-8 itu karena saya termasuk jalur percepatan dulu ikut Kukerta ya kalau nggak salah Kukerta ya, ada Kukerta terfokus kalau zaman dulu itu. Oh sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi Kukerta terfokus itu hanya bisa diikuti oleh yang nilainya sudah cukup dan bisa mempercepat Kukerta duluan gitu kan. Nah karena dulu saya aktif di BEM ya, jadi ketua BEM, diajak sama teman-teman, Ujang mau ikutan nggak sama kita Kukerta? Wah saya nggak bisa, saya bilang lagi aktif di kepengurusan. Tapi nggak apa-apa deh, ikut aja yuk. Ikutlah saya dan selesai semester 7 jadi tidak ada kuliah lagi, tinggal garap skripsi. Tadi saya punya target ternyata pengen punya usaha. Saya bikin usaha dulu tuh keluar ya semester 8, semester 9 gitu saya bikin usaha dan alhamdulillah sampai dipanggil kembali oleh kampus diberikan penganugerahan sebagai creative leader student. Karena sudah bikin usaha yang cukup viral lah dulu usahanya ya di Kota Serang. Kemudian setelah itu saya dapat penghargaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga nomor 1 pemuda pelopor di Provinsi Banten ya. Dan kemudian dapat penghargaan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pemuda pelopor nasional. Ini pemuda pelopor nasional ini bertahun-tahun Provinsi Banten tidak pernah mendapat penghargaan setelah 2016. Baru 2021 saya dapat. Dan sebelum-sebelumnya yang dapat pun dari alumni-alumni yang kampus-kampus luar biasa kan dari UGM misalkan. Dan ini 2021 saya alhamdulillah dapat alumni UIN dapat penganugerahan sebagai pemuda pelopor nasional. Menurut saya juga itu sebuah pencapaian yang cukup luar biasa ya sebagai alumni UIN ternyata bisa berkat aktivitas kita di rumah prestasi ya. Kita
menginisiasi beasiswa untuk anak-anak muda. Kita berikan beasiswa tahfiz mulai dari tempat tinggal dan fasilitas lainnya, dibantu dengan dosen-dosen lainnya juga. Alhamdulillah kita memfasilitasi itu, karena saya dulu itu Mbak, kan nyari tempat tinggal susah ya. Iya. Banyak mahasiswa yang tadi cari tempat tinggal dan yang lainnya. Nah, saya merasakan betul ketika itu tuh cari tempat tinggal tuh di mana gitu bagi orang-orang baru di kota kan. Maka sekarang di Rumah Prestasi kita fasilitasi, silahkan, nggak perlu mikirin biaya, yang penting mau ngafal Quran, di situ syaratnya ya kan. Ya niatnya udah bener tuh, kuliahnya dapet, menghafal Quran dapet ya kan. Yang penting dilakukan itu, dan bahkan pengembangan dirinya juga kita berikan gitu ya di Rumah Prestasi. Dan alhamdulillah dari 2019 sampai hari ini kita terus lakukan itu gitu. Oh, keren banget Kak. Tentu pencapaian-pencapaian yang telah Kakak dapatkan itu ada tantangannya tersendiri. Ya. Dalam mengatasi tantangan itu gimana sih Kak? Saya sih kembali pertama kepada target diri ya. Target diri kan pasti kita, setiap orang ini punya tujuan mau kemana, mau seperti apa, mau bagaimana di masa depan, dan bahkan mau kemana ya kan. Iya. Itu menjadi target, dan bukan hanya ada target yang ada dalam pikiran, tetapi dituliskan sehingga menjadi pengingat kembali ketika kita rapuh, ketika kita lemes, ketika kita butuh semangat ya kan. Nah, itu target-target itu yang menjaga semangat kita, menjaga hambatan-hambatan apapun begitu ya. Nah, ketika sudah punya target, hambatan apapun biasanya itu sih, tantangan itu udah hal biasa ya. Dan itu pasti akan ada. Bahkan tanpa punya target pun hambatan itu akan ada gitu kan. Nah, maka yang harus kita lakukan kembali lagi kepada target. Sehingga kalau udah punya target, nanti kita bisa memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita lakukan. Yang tidak ada hubungannya dengan cita-cita kita atau target kita, dikurangi atau bahkan tinggalkan, jangan dikerjakan. Jangan menjadi orang yes man. Yes man itu apa aja yes gitu kan. Sehingga itu membuat konsentrasi kita pecah, dan sudah jadinya target gak tercapai. Kita yang ada sibuk dengan urusan-urusan yang justru tidak menyampaikan kita kepada masa depan begitu. Wow, sangat-sangat menginspirasi banget ya kamu Jang ini, ya Allah. Jadi selalu ada planning ya di setiap minggunya, di setiap bulannya, di setiap tahunnya, dan juga cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut itu seperti apa dari planning tersebut. Betul, kembali lagi kepada rencana yang mau kita capai gitu. Iya. Bagaimana pendidikan di UIN Banten itu berkontribusi terhadap kesuksesan Kakak nih Kak? Tadi ya saya sampaikan, UIN ini juga merubah cara pandang saya, yang tadinya dari sekolah umum kan jadi yang Islami begitu ya. Meskipun saya sendiri belum Islami banget kalau dari berbagai hal ya gitu ya. Tetapi belajar menuju ke sana. UIN ini kan kita dapat keuntungan adalah belajar agama, belajar umum dan juga agama gitu ya. Jadi sangat berkontribusi sekali bagi saya UIN ini terhadap keputusan-keputusan ketika mau ngambil keputusan. Ini ada moderatnya nggak nih gitu kan? Ini ada dampaknya nggak nih kepada diri, kepada agama dan yang lainnya. Selalu begitu kalau saya pribadi ya. Karena pola pandang kita udah tersentuh begitu dengan nilai-nilai keislaman begitu. Itu saya rasa menjadi hal-hal yang luar biasa, menjadi benteng dan nasihat gitu ya. Jadi kalau mau melakukan keburukan nih, alumni UIN nih gue gitu kan. Jadi ada benteng tersendiri, ada nasihat gitu, ada nasihat dengan kita. Jadi beruntung sekali ya. Jadi kita kuliah di UIN ini dapat dua langsung, agamanya dan umumnya gitu kan. Contoh misalkan di ekonomi nih, meskipun belajar ekonomi syariah, kita juga belajar ekonomi umumnya gitu. Karena sebelum kita belajar, bahkan sebelum ekonomi Islamnya kita pelajari, kita juga belajar ekonomi yang umumnya dulu gitu. Jadi kita bisa membandingkan mana yang sebenarnya terbaik begitu kan. Itu kerennya UIN tuh. Dan sangat berdampak sekali terhadap yang saya lakukan juga sampai hari ini begitu. Ya, jadi benar-benar balance banget ya antara keilmuan dunia dan juga keilmuan akhirat. Baik Kak, saran nih untuk mahasiswa UIN Banten Kak yang sedang meniti karir. Kebetulan kan Kakak dari jurusan hukum ekonomi syariah, dari jurusan ekonomi syariah dan juga memiliki bisnis juga ya Kak di bidang ekonomi syariah. Itu gimana sih Kak saran untuk mahasiswa UIN yang sedang berkarir? Saya rasa mungkin
saran-saran dari dosen-dosen kita juga banyak ya Iya. buat teman-teman karena mereka jauh lebih berpengalaman daripada saya Iya, gitu ya. betul Terus yang jelas kalau saya pribadi mungkin juga mengingatkan diri saya sendiri ya. Tapi saya selalu berpesan kepada teman-teman mahasiswa yang harus dimiliki oleh teman-teman hari ini itu adalah daya juang, ketangguhan ya untuk berjuang untuk menjadi generasi yang hebat di masa depan. Jangan sampai kita hanya sekedar kuliah, yang penting dapat ijazah, selesai. Gitu ya, tidak mau terlibat ingin menjadi manusia yang banyak manfaatnya di masa depan. Dan UIN kan membawa teman-teman sebenarnya ke sana. Maka selalu saya sampaikan minimal teman-teman untuk modal di masa depan itu bagi mahasiswa miliki empati. Empati, Mbak. Tahu empati ya? Iya. Tahu. Empati itu sebenarnya 4 I, ya kan? Nah, jadi I-nya ada 4 nih. 4 I rumusnya. I pertama itu Apa tuh? teman-teman mahasiswa harus punya ingin yang kuat. Keinginan yang Yes. kuat ya. Kalau nggak punya keinginan, yang penting ngalir, yang penting datang ke kelas, pasti bisa dilihat dari cari jalan, cara duduk, cara menyimak dosen, pasti beda. Tapi kalau punya keinginan yang kuat untuk sukses di masa depan, untuk berkontribusi, pasti dia menggebu-gebu, memiliki obsesi begitu ya, memiliki pokoknya cara menyimak dosen juga udah beda pasti. Jadi pertama itu punya ingin yang kuat, ingin sukses, ingin berkontribusi untuk ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, berkontribusi, berprestasi bahkan. Sehingga orang-orang ini biasanya dia kalau ada perlombaan ikut, ada kesempatan-kesempatan pengembangan diri hadir karena punya keinginan yang kuat gitu ya. Yang kedua itu ilmu yang banyak. Ya itu ilmu yang banyak ini juga kalau bisa ilmu yang mendalam terhadap satu kompetensi teman-teman mau di bidang apa. Sehingga selama hari kuliah ini optimalkan waktu kita untuk mengasah keahlian kita, keilmuan kita di bidang yang mau kita spesifik betul. Contoh, Mbak di hukum ya berarti. Iya, dihukum. Mau mahir di hukum udah selama 4 tahun itu udah sampai jadi ahli banget, ahlinya ahli gitu ya di bidang hukum begitu. Sehingga ilmunya mendalam. Banyak juga tentang hukumnya gitu, paham. Jadi ditanya apapun, masalah apapun tentang hukum, udah di luar kepala begitu kan. Jadi ilmu yang banyak itu yang kedua. Yang ketiga adalah ikhtiarnya sungguh-sungguh. Nah ya, ketika punya keinginan, punya ilmu untuk sukses juga kita harus punya ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiar sungguh-sungguh ini ya mungkin bangun lebih pagi saat yang lain masih tidur, ya kan? Banyak baca buku karena sungguh-sungguh gitu kan. Terus acara apapun kalau positif hadiri gitu kan. Terus tongkrongin podcast yang bermanfaat dan nilai karena ikhtiarnya. Ikhtiar itu kan kita bahkan punya punya istilah ya, manjada wajada kan gitu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi kalau teman-teman tadi udah punya target, punya keinginan, diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, insya Allah akan sampai juga. Dan yang terakhir I-nya adalah ikhlas karena Allah. Apapun yang kita lakukan, pastikan selalu terhubung dengan Allah. Kita kuliah karena Allah. Kalau karena Allah kan pasti tidak dicampur aduk dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah izinkan kan gitu. Terus mungkin ketika berangkat dari kosan ke kelas sambil zikir karena ikhlas menjalaninya. Terus ketika dikasih tugas sama dosen bukan ngegerutu kan, bukan ini tugas terus, berarti kan kurang ikhlas. Tapi kalau ikhlas menjalaninya, insya Allah ini akan menjadi dasar betul. 4 ini akan mengantarkan teman-teman kepada kesuksesan bahkan dunia dan akhirat insya Allah gitu. Balance. Itu sih Mbak kira-kira. Iya, Kak. Menyinggung tentang rumah inspirasi nih Kak, boleh dijelaskan Kak rumah inspirasi Rumah itu apa? prestasi. Oh, rumah prestasi. Rumah prestasi ya. Rumah prestasi itu sekarang jadi lembaga pelatihan dan juga pembinaan anak-anak muda. Sebagai lembaga pelatihan kita menawarkan secara profesional pelatihan-pelatihan pengembangan diri ya, baik itu untuk anak-anak muda dan juga lembaga-lembaga ya. Kita ada beberapa tema lah seperti public speaking, kalau terus kepemimpinan dan yang lainnya. Itu fokus kita sebagai lembaga pelatihan untuk mengembangkan SDM khususnya di Banten agar memiliki keterampilan-keterampilan yang siap dipakai gitu ya. Karena kita melihat refleksi kita dulu sekitar 2018 kita mulai adalah bahwa SDM kita bahkan hari ini kan Banten masih di peringkat pertama ya pengangguran dan juga masih banyak masalah-masalah lain. Maka harus hadir selain lembaga pendidikan adalah lembaga yang mendorong SDM kita ini memiliki keterampilan yang siap pakai.
baik itu di dunia usaha mungkin atau bahkan di perusahaan. Nah, kita menjadi mitra bagi lembaga pendidikan formal untuk ngedorong nih SDM agar memiliki keterampilan lebih gitu dan siap pakai. Yang keduanya adalah sebagai lembaga pembinaan. Kita juga membina anak-anak muda ini untuk skillnya kita upgrading seperti public speaking, kepenulisan, terus life skill lainnya lah ya, yang kita latih di teman-teman di rumah prestasi itu untuk menyiapkan anak-anak muda ini menjadi iron stock, pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi khususnya di Provinsi Banten yang cukup luar biasa ini ya. Karena saya setiap tahun itu Mbak hampir mendapatkan informasi ada anak-anak muda yang bahkan sudah dapat beasiswa, tapi mereka memilih untuk mundur. Karena satu tadi orang tuanya yang udahlah kuliah buat apa, ngabisin duit aja, padahal udah beasiswa. Terus ada juga yang memang motivasi dirinya yang kurang kuat gitu ya. Nah, kita hadir juga tuh rumah prestasi ingin menyadarkan. Saya nulis buku makanya judulnya Semua Bisa Kuliah. Bagaimana kita orang kampung dan yang lainnya bisa kok untuk mengupgrade diri di pendidikan tinggi. Itu kan membuka kita, menambah informasi-informasi yang sangat penting sekali ya untuk masa depan. Nah, kita membersamai lembaga-lembaga formal pendidikan tadi untuk mendorong generasi muda ini memiliki pedulian untuk berkontribusi di masa depan. Maka kita fasilitasi di asrama rumah prestasi itu, alhamdulillah ada yang memberikan tempat juga kepada kita. Asramanya kita berikan beasiswa untuk anak-anak muda, beasiswa tahfiz. Tadi ya saya sampaikan bahwa di situ gratis untuk mahasiswa, banyak juga anak UIN kita tampung sebelum pindah ke sini ya, dulu banyak yang di sana. Alhamdulillah sudah berjalan sampai hari ini dengan rumah prestasi. Jadi kita fokus kepada anak-anak muda untuk menyiapkan SDM yang siap untuk berkontribusi dan membangun masa depan. Iya, begitu. Apalagi sekarang kan Indonesia sedang gencar-gencarnya ya untuk anak muda, apalagi Gen Z ya Kak, untuk menjadi pemimpin di 2045 sebagai generasi emas. Betul sekali. Maka salah satu program kita selain tahfiz adalah ada juga kita akademi pemimpin muda. Jadi menyiapkan pemimpin kita latih untuk bahkan dimagangkan, dipraktekkan gitu ya untuk menjadi memiliki mental pemimpin gitu ya. Jadi seperti nanti kita juga kasih project untuk jadi CEO atau founder mendirikan project-project begitu ya di rumah prestasi gitu. Wow, keren banget gitu. nih. Dan kita udah bermitra juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, alhamdulillah gitu. Iya, terkait kakak kan sebagai ini ya, sebagai pelopor pemuda nasional, itu berkontribusinya di bidang apa sih Kak? Tadi itu dengan rumah prestasi itu, kita menginisiasi dan juga mengelola rumah prestasi ini menjadi pendamping anak-anak muda dalam mengembangkan diri ya, soft skill dan bahkan hard skillnya begitu ya, agar mereka memiliki kompetensi-kompetensi yang siap dipakai untuk masa depan. Ada banyak programnya, tadi salah satunya adalah akademi tahfiz yang kita asramakan. Yang kedua adalah akademi pemimpin muda tadi ya, melatih pemimpin-pemimpin, juga akademi inspirator muda juga untuk melatih tadi mereka menjadi founder-founder di daerah atau di lingkungannya, sehingga nanti mereka bisa menjadi solusi-solusi di daerahnya di bidang apapun gitu ya. Terus juga di entrepreneur juga kita ada untuk entrepreneur juga kita untuk membiayai, bahkan membiayai rumah prestasi juga salah satunya adalah kita punya usahanya begitu ya, yang mungkin belum banyak sih tapi alhamdulillah ada saja, dan buktinya teman-teman juga kita berikan sarana-sarana untuk pelatihan dan yang lainnya gitu ya. Terus perpustakaan juga ada, kita ada TBM-nya juga, Taman Baca Masyarakat begitu ya. Jadi ya tadi tuh kita pengen menebarkan aja manfaat di sekitar di mana kita berada begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk tempatnya di mana nih Kak? Mungkin para generasi Hasanuddin muda penasaran sama tempat rumah prestasi. Banyak sih, kalau anak FEBI pasti udah tahu ya. Mereka suka undang saya dan mereka juga suka datang ke tempat untuk diskusi ya di Keramat Watu. Oh, di Keramat Watu. Di sana dulu ada juga yang di Taktakan Kota Serang.
Terus di Kota Serang juga ada nih, kita lagi baru coba untuk buka sekretariat begitu untuk pelatihan-pelatihan. Jadi nanti buat mahasiswa bisa lebih dekat begitu ya. Karena alhamdulillah meskipun saya udah lama lulus, sebenarnya mahasiswa UIN khususnya banyak juga yang suka ke rumah, diskusi, sharing gitu ya. Kumpul-kumpul, terutama juga anak-anak muda yang punya gerakan-gerakan ya, kepeloporan begitu ya, itu sering kita diskusi dan masih ketemulah dengan anak-anak begitu. Iya Kak, menyinggung tadi Kakak menjadi penulis buku motivasi ya Kak. Apakah ada sosok yang memotivasi Kakak Kak dalam bidang kepenulisan? Kalau di kepenulisan ya sebenarnya banyak ya. Di kepenulisan sendiri saya menulis tuh tidak begitu expert ya. Tapi suka nulis itu dulu di organisasi misalkan ya. Saya mau gak mau kan kalau ketua harus ada gagasan. Iya. Ya kan? Gagasan itu tersampaikan bisa lewat lisan atau tulisan. Itu yang saya lakukan dulu ketika jadi ketua organisasi. Banyak gagasan-gagasan saya tulis gitu ya. Terus gitu tulis disampaikan kalau lagi sambutan dan yang lainnya misalkan. Terus saya juga blogger, suka nulis blog dan yang lainnya gitu ya. Terus sebelum lulus itu saya rasa setelah datang dan bertemu dengan anak-anak muda, khususnya di Banten ini yang motivasi untuk kuliah itu cukup rendah gitu ya. Saya tulislah pengalaman saya itu, judulnya Semua Bisa Kuliah, bahwa orang kampung sekalipun bahkan tidak dibiayai orang tua bisa ke kuliah gitu. Saya tuliskan di buku itu, diceritakan bagaimana pengalaman kuliah tanpa biaya orang tua, tanpa beasiswa bahkan di awal-awal, dan biaya sendiri berarti kan gitu. Jadi saya tulis di situ, dan dari situ sih jadi lebih kepada apa ya, kegelisahan saya pengen menyampaikan ide, saya sampaikan. Begitu. Iya Kak, terkait menyampaikan dan menginspirasi anak muda ya Kak. Saya juga pernah Kak melihat Instagram Kakak nih lewat di beranda saya. Kakak influencer edukasi juga ya Kak di Instagram. Dibilang influencer, sebenarnya influencer banget mah enggak ya. Tapi ya sekali lagi karena tadi saya meyakini bahwa pendidikan ini bisa mengubah nasib kita. Maka mau gak mau kita harus mengedukasi banyak orang untuk memiliki kesadaran untuk berpendidikan, begitu ya. Karena saya meyakini dan mengalami bahkan pendidikan ini mengubah saya sendiri dan banyak orang bahkan yang berubah karena pendidikan, gitu. Mau gak mau ya kita posting-posting, mungkin lewat itu kan ada orang terinspirasi dan yang lainnya. Iya begitu. betul. Apalagi sekarang masanya 5.0 ya Kak, masanya teknologi dan sosial media. Iya sayang banget kalau nggak dioptimalkan media sosial kita gitu kan. Gitu. Boleh nanti di follow Instagram saya. Saya sudah follow Kak. Iya, Sudah follow. Mungkin dari teman-teman di rumah yang belum follow boleh Kak Instagramnya. Boleh, mujangkurnia.mk ya. Kalau Instagramnya hampir semua cari saja di Google nama saya Mujang Kurnia, nanti insya Allah muncul, dan itu adalah satu-satunya yang memiliki nama Mujang Kurnia itu saya ya. Jadi di Google nanti foto, berita dan yang lainnya itu saya gitu. Iya Kak, baik. Mungkin ada closing statement nih Kak. Saya itu dulu waktu di sekolah pernah baca buku ya, judulnya Born to Fight. Dari buku itu saya terinspirasi untuk bahwa hidup ini harus berjuang. Bahkan kita sudah berjuang sejak dalam rahim ibu kita, ya kan? Dan kita menjadi pemenangnya. Nah, lalu kita lahir, kita juga berjuang untuk bisa tertatih, bangun, lalu sampai tumbuh besar. Kita berjuang sebenarnya meskipun didampingi oleh orang tua kita. Tapi kalau bukan kita yang berjuang, ya siapa lagi gitu ya. Dan sekali lagi hidup ini adalah tentang perjuangan. Maka kita harus terus berjuang sampai kita menjadi pemenang begitu. Pemenang yang di dunia ini apa yang kita inginkan, jadi pemenang yang teman-teman seperti apa ditargetkannya. Di akhirat juga demikian kan. Kita harus menjadi pemenang, bertemu dengan Tuhan begitu, dengan nabi dan yang lainnya. Lalu yang kedua, saya rasa saya itu juga senang membaca dulu buku-buku tentang sedekah ya. Bahwa dari buku-buku itu saya dapat kesimpulan kalau kita ingin ditolong, ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan bantuan, pertolongan dari banyak hal, banyak orang, maka kita harus melakukan itu terlebih dahulu kepada orang lain atau kepada sesama. Jadi perbanyaklah bersedekah. Bersedekah itu tidak berupa uang selalu ya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Berkontribusi, menolong orang, membantu orang. Intinya adalah lakukan
yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi. Itu akan kembali kepada kita ternyata. Jadi kalau mau ditolong sama Allah, sama orang, sama siapapun, lakukan kebaikan-kebaikan sebaik mungkin. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sudah menyampaikan kan di surat Muhammad itu, ya, ayat 7 ya. Intang surullah yang surkum gitu kan. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Jadi konsep dalam hidup ini yang harus kita miliki bahwa kalau mau ditolong sama Allah, diangkat derajatnya, diberikan kedudukan terbaik, tolong agama Allah dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu kontribusi sebenarnya. Maka saya juga mungkin mengajak kepada teman-teman mahasiswa UIN dan juga alumni ya, khususnya alumni yang kita sudah lulus dari UIN ini membawa nilai-nilai kebaikan ya, diajarkan oleh Islam. Maka yuk mari kita berkontribusi, ada banyak peluang di Banten ini yang bisa kita lakukan ya, untuk berkontribusi memberikan kebaikan-kebaikan dan menolong agama Allah. Insya Allah Allah akan tolong kita, Allah akan selamatkan kita, dan Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kehidupan kita. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya Kak Ujang Kurnia SE ini, sangat-sangat menginspirasi kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah ada di penghujung acara Podcast Sikap UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kak Ujang Kurnia SE ini merupakan sosok pemuda yang menginspirasi di Provinsi Banten dan juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus CEO ya, pendiri Rumah Prestasi yang ada di Kramat Watu, yang dimana di dalamnya juga memfokuskan untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah dan juga menghafal Al-Quran ya Kak. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, pemuda atau generasi Hasanuddin muda yang menonton podcast UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, saya Hasri Amalda sebagai host pada kesempatan kali ini. Mohon pamit undur diri, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Humas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.